Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fitri dari kelas PAI B2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sejarah munculnya dan berkembangnya aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Baiklah, pertama saya akan membahas sejarah dan perkembangan aliran pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, ataupun teori semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, dan teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya yang lahir sebagai sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi. Pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai dengan 1942 yang kemudian dikembangkan oleh William James pada tahun 1842 sampai tahun 1910. Kemudian dikembangkan lagi oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai dengan 1952. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani, yakni pragma yang artinya perbuatan atau action atau tindakan atau praktek. Isme di sini sama artinya dengan isme-isme lainnya, yaitu berarti aliran atau ajaran atau suatu paham. Dengan demikian, pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar kalau itu berfungsi. Poin yang kedua adalah para tokoh dan pemikiran pragmatisme. Adapun para tokoh aliran pragmatisme dan pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Charles Andre Peirce. Charles memberikan gagasan bahwa suatu hipotesis itu bisa dinyatakan kebenarannya sesuai dengan kemauan kita dan tujuan kita, sebagaimana dalam sebuah buku yang berjudul Background of American Literature pada tahun 1974 yang isinya merumuskan 3 dasar pemikiran yang menjadi gagasan tambahan filsafat, yakni yang pertama, bahwa sesungguhnya suatu kebenaran ilmu pengetahuan tidak lebih dari kemurnian opini manusia. Kemudian yang kedua, apa yang dianggap universal, yakni harus dapat menerima dan menyetujui hal-halnya. Dan yang ketiga, gagasan bahwa filsafat dan matematika harus dirancang sepraktis mungkin yang ditambah dengan kesimpulan dan problem-problem yang dapat dianggap nyata oleh komunitas. Yang kedua adalah William James. William James merupakan tokoh yang berperan besar dalam penyebaran aliran pragmatisme ini ke seluruhan penjuru dunia. William selain dalam bidang filsafat juga sangat terkenal di kalangan luas dengan tema psikologi. Tokoh yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan yang mengistilahkan bahwa pragmatisme harus cakap dalam hal urusan hukum. Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya. Dewey juga menekankan pengalaman dalam instrumentalisme sehingga filsafat harus disandingkan dengan pengalaman serta pemikiran yang aktif dan kritis. Menurut Dewey,
Dewi tidak ada sesuatu yang tetap sebagaimana manusia, juga senantiasa bergerak dan berubah. Manusia itu hidup dalam dunia yang masih belum selesai penciptaannya, sehingga Dewi menganggap ada 3 aspek yang ada dalam instrumentalisme tersebut, yakni yang dalam waktu. Pertama, temporalisme, di mana ada kemampuan gerak dan kemajuan nyata dalam suatu waktu. Dan yang kedua, futurisme, yakni melihat hari esok dan tidak pada hari kemarin. Yang ketiga adalah milionarisme, di mana sebuah pandangan yang mengatakan bahwa dunia dapat dirubah dengan tenaga manusia. 4 adalah Herakleitos. Tidak banyak sejarah yang menjelaskan tentang tokoh yang satu ini, akan tetapi beliau dikenal dengan nama Si Gelap karena kata-katanya yang sulit untuk difahami. Herakleitos ini mengungkapkan filsafat dengan puisi-puisi, sehingga kadang terjadi penafsiran yang salah arti dalam memahaminya, serta fragmen-fragmen karyanya yang tertulis secara estetis dan rumit. Poin yang ketiga adalah konsep pendidikan yang ditawarkan oleh pragmatisme terkait dengan guru, siswa, kurikulum, dan lainnya. Kaitan sekaligus pengaruh filsafat pragmatisme terhadap humanisme pendidikan modern terwujud melalui pengaruh teori pendidikan progresivisme. Pragmatisme juga mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak, melalui rekonstruksionisme, futurisme, dan deschooling dalam pendidikan. Progresivisme berakar pada pragmatisme. Progresivisme melihat peserta didik sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Kreativitas tersebut hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Sebagai makhluk sosial, proses belajar peserta didik akan lebih berhasil di dalam ikatan dengan kelompok. Selain itu, progresivisme juga percaya kepada kemajuan masyarakat melalui langkah-langkah yang tersusun ke arah masa depan, namun bukan suatu utopia masa depan. Progresivisme didasarkan kepada paham liberalisme, yaitu kepercayaan kepada prosedur publik dan bukan kepada hal-hal yang tidak transparan. Oleh sebab itu, progresivisme menekankan kepada pentingnya menumbuhkan konsensus atau kesepakatan-kesepakatan. Pendidikan merupakan suatu sarana di dalam membangun suatu konsensus dalam mana masyarakat mempelajari prosedur serta praktis dari komitmen bersama. Baiklah, sekian dari aliran pragmatisme. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah muncul dan berkembangnya aliran eksistensialisme. Mari simak video berikut ini. Eksistensialisme muncul didorong oleh situasi dunia saat itu. Keadaan dunia khususnya Eropa Barat tidak menentu. Rasa takut berkecamuk terutama terhadap ancaman perang. Tingkah laku manusia telah menimbulkan krisis. Kebencian merajalela. Agama di Eropa dianggap tidak mampu memberikan makna dalam kehidupan. Manusia menjadi sosok gelisah yang eksistensi terancam oleh perbuatannya atau ulahnya sendiri. Oleh karenanya, manusia benar-benar mengalami krisis. Kondisi demikian membuat filsuf melihat pada dirinya sendiri. Ia berharap suatu pegangan yang dapat menyelamatkan, membawa keluar dari krisis, sehingga tampil eksistensialisme yang memposisikan manusia sebagai subjek sekaligus objek. Aliran eksistensialisme muncul pada abad ke-19 bertepatan dengan melemahnya aliran optimisme positivis. Semenjak Perang Dunia, terdapat beberapa bukti tentang malaise atau lemas, tidak nyaman di dunia barat. Beberapa pendapat muncul mengenai suatu tren dalam sekelompok masyarakat yang bekerja tetapi justru mengurangi kepribadian bahkan merendahkan individu. Muncullah sikap krisis sebagai wujud usaha manusia dalam menghadapi dampak dari produksi dan konsumsi massal yang
diakibatkan oleh revolusi industri dan teknologi. Kemudian, eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Eksistensialisme juga merupakan kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan primitif yang sangat dari akademik. Salah satu latar belakang dan alasan lahirnya aliran ini juga karena sadarnya beberapa golongan filsuf yang menyadari bahwa manusia mulai terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk yang bereksistensi dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dengan semua serba instan. Inti masalah yang menjadi pemikiran eksistensialisme adalah yang pertama, sekitar apa kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah apa pemecahan yang konkret terhadap persoalan makna eksis atau berada dari manusia. Poin yang kedua adalah para tokoh dan pemikiran eksistensialisme. Tokoh-tokoh eksistensialisme dan pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kierkegaard Søren Abie, lahir di Copenhagen, Denmark. Beliau adalah tokoh yang membuat semua tulisannya memperhatikan satu persoalan, yaitu bagaimana menjadi seorang yang kritis, dan ia orang pertama yang menjadikan istilah eksistensialisme sebagai penolakan terhadap pemikiran yang abstrak, yang logis atau filsafat ilmu pengetahuan, dan mengatakan bahwa akal tidak akan pernah mampu memahami seluruh realitas atau eksistensi. Realitas yang bersifat eksistensi seperti nilai-nilai hidup, moralitas, agama, karena seluruh realitas eksistensi ini hanya dapat dialami secara subjektif oleh manusia. Kemudian ungkapan Kierkegaard dijadikan pegangan bagi para eksistensialis lainnya yang dikenal sebagai mode subjektif. Dengan demikian, akal bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan bagi manusia, karena pengalaman personal lebih memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap masalah yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Kemudian tokoh yang kedua adalah Jean-Paul Sartre, lahir tanggal 21 Juni tahun 1905 di Paris dari seorang keluarga cendekiawan. Menurut Jean-Paul Sartre, eksistensi manusia diidentikan dengan pilihannya, dengan kebebasan dan keputusannya. Karena tanggung jawab menyeluruh dalam kebebasan ini, eksistensi banyak digambarkan dengan istilah-istilah rasa takut, kesedihan yang mendalam dan diabaikan. Nah, poin yang ketiga adalah konsep pendidikan yang ditawarkan oleh aliran eksistensialisme terkait dengan guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Kurikulum eksistensialis menempatkan siswa sebagai aktor yang memberikan makna pada subjek yang ia apropriasi, yaitu dengan memasukkannya ke dalam dirinya dan menafsirkannya sesuai dengan proyeknya sendiri. Seperti yang Morris katakan, pengalaman apapun di sekolah yang paling mungkin membangkitkan cara pribadi seseorang dalam memandang kehidupan akan diangkat ke posisi pertama dalam hal apapun. Mungkin suatu hari nanti yang akan disebut sekolah eksistensialis. Kurikulum sebenarnya digunakan sebagai wahana interpretasi yang mencakup unsur kognitif dan normatif, kerangka pengetahuan faktual, deskriptif, dan ilmiah dari dimensi kognitif mewakili pemberian tatanan fenomenologis. Dimensi normatif atau sikap terdiri dari bidang-bidang kurikuler, terutama etis. Studi humanistik seperti sejarah, seni, sastra, filsafat, dan agama merupakan
merupakan studi yang kaya akan sumber-sumber nilai-nilai etika. Misalnya, pada mata pelajaran seni seperti musik, drama, tari, menulis, kreatif, melukis, dan film dirancang untuk menumbuhkan pengalaman estetika. Tujuan pendidikan seni menurut eksistensialis bukan untuk meniru gaya seniman yang dipilih, meskipun ini dipelajari, tetapi lebih untuk merangsang ekspresi estetika. Peran guru di sini adalah membangkitkan dan menstimulasi rasa dan keinginan pembelajar untuk ekspresi estetika. Guru menyediakan berbagai media kreatif sehingga pelajar akan memiliki bahan mentah untuk membuat objek seninya sendiri yang berasal dari pusat pengalaman